Part 28. Viscount Conrad yang marah dengan perkataan Roman pun berkata, dengan mengatakan, "Apa katamu barusan? Emang benar kalau aku mengusir petani Dimitri? Tapi tanah yang dipakai mereka adalah tanah keluargaku. Tentu aku punya hak untuk mengambilnya kapanpun. Kenapa aku harus melaporkan tentang ini pada Dimitri? Keluargaku bukan bawahanmu." Lalu, beberapa tamu yang datang setelah mendengar perkataan Viscount Conrad, mereka pun berkata, dengan mengatakan, "Viscount Conrad benar, Baron Romero harus melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah antara kedua keluarga di lain waktu. Hak apa yang dimiliki Roman sampai berlagak sebagai kepala keluarga dan membahas masalah itu di sini? Apalagi kata-kata dan tindakannya sudah berlebihan. Viscount Conrad adalah kepala keluarga, dan Roman bukan kepala keluarga, tidak seharusnya memperlakukan Viscount Conrad seperti itu." Di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Apa mereka akan berani seperti ini kalau kami Barco? Tidak, mustahil mereka berani. Bangsawan di tempat ini, bisa dikatakan hampir semua bangsawan di timur laut siap untuk menyerang Dimitri kapanpun. Pilihan yang diberikan cuma dua, mencabut semuanya sampai ke akar-akarnya dengan membunuh mereka, atau menjadikan mereka anjing yang setia. Aku akan memberikan dua pilihan itu kepada mereka." Lalu, Roman pun bergerak ke hadapan Viscount Conrad. Kemudian, dengan tatapannya yang tajam, Roman berkata, "Mari kita langsung pada intinya. Coba pikirkan tentang kapan kau pernah bermain-main dengan kepemilikan bangsawan lain. Viscount Conrad, petani yang kalian permainkan adalah orang-orang dari wilayahku, Dimitri. Mereka tinggal di wilayah Dimitri dan membayar pajak kepada Dimitri. Mereka adalah orang-orang setia dari keluarga kami. Namun, kau menganggapku kasar ketika membahas tentang masalah ini. Kau menyuruhku untuk berbincang denganmu sambil tersenyum tindakan yang kau lakukan pada orang-orangku. Selain itu, masalah ini sudah dibicarakan dengan anggota utama Dimitri. Ayahku mempercayakan masalah ini padaku. Aku pribadi tidak ingin memperpanjang masalah ini. Apa kau belum mau minta maaf? Kalian semua, dengarkan. Kalau ada penguasa dari keluarga lain yang melakukan tindakan tidak menyenangkan pada Dimitri ke depannya, mereka akan menanggung akibat 100 kali dari perbuatan. Bagi kalian yang menentangku sekarang, mari kita lihat. Kalian berani menganggap ini sebagai masalah sepele atau serius?" Kemudian, para tamu yang tadi mendukung Viscount Conrad, mereka pun mulai merasa panik dengan apa yang dikatakan oleh Roman, karena mereka berpendapat, kalau Roman sudah memberikan pernyataan seperti itu, sudah pasti merekalah yang akan menjadi pecundang. Dan di sisi Viscount Conrad, dia berkata dalam hatinya, dengan dia yang mengatakan, "Roman Dimitri, dia bukan sekedar pendekar pedang biasa, ia juga serigala yang licik. Kami menggali lubang terlalu dalam dan dia berusaha membuat kami semakin terjatuh sampai tidak bisa naik." Dan tak berselang lama, Viscount Lawrence pun datang dan ikut campur dalam permasalahan mereka. Dengan dia yang menyalahkan Viscount Conrad, karena dia, sebelum melakukan hal penting seperti itu, siapapun harus memikirkan tentang situasi sebelum dan sesudah tindakan diambil. Karena hal penting yang melibatkan sebuah daerah, seharusnya memberitahunya terlebih dahulu sebelum bertindak. Lalu, Viscount Lawrence pun menyarankan kepada Viscount Conrad, kalau sebaiknya dia meminta maaf saja kepada Roman selaku di pihak yang dirugikan. Dan di waktu yang bersamaan, Viscount Lawrence yang mengingat kalau mereka dulu telah acuh terhadap keluarga besarnya saat bertarung melawan keluarga Barco. Dia yang merasa dihianati oleh persekutuan Timur Laut yang ia ikuti. Dia pun tak peduli lagi dengan persekutuan tersebut dan memihak kepada Dimitri. Dan lalu, Viscount Lawrence pun bertanya tentang pendapat dari para tamu yang datang. Dan para tamu pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Viscount Lawrence dan memojokkan Viscount Conrad untuk segera meminta maaf kepada Roman Dimitri. Dan Viscount Conrad, dia yang tak punya pilihan untuk meminta maaf kepada Roman karena diserang oleh para tamu yang mendukung Dimitri. Dia pun berkata dalam hatinya kalau dia akan mengalah dulu kepada Roman, dan akhirnya, Viscount Conrad pun meminta maaf. Setelah pesta perjamuan itu selesai, Roman yang dipanggil oleh Romero ke ruangannya pun ditanya oleh ayahnya, apakah tidak masalah melakukan hal tersebut sampai sejauh itu, karena persekutuan Timur Laut tidak akan tinggal diam atas kejadian yang baru saja terjadi. Lalu, Roman pun berkata, dengan mengatakan, "Ayah,
Musuh kita akan berusaha menyelesaikan pertarungan ini untuk menentukan kasta antar pemegang kekuatan di timur laut. Entah bagaimana caranya. Tapi demi melakukan itu, mereka akan berusaha keras untuk mengalahkan Dimitri. Namun, mereka akan segera memahaminya. Kalau usaha mereka sia-sia dan akan menyadari jurang besar yang memisahkan mereka dan Dimitri. Baru setelah itu rencanaku sempurna. Di tempat Viscount Conrad, dia yang mengadakan pertemuan dengan keluarga lain yang tergabung dalam Persekutuan Timur Laut. Di dalam pertemuan tersebut, keluarga yang datang di pertemuan tersebut pun marah setelah melihat sikap Roman terhadap Viscount Conrad, dengan mereka yang berkata, "Bocah angkuh, bocah yang dulunya dianggap sebagai idiot Dimitri, sekarang dia mendapatkan pengakuan dari orang-orang di ibu kota. Itu benar, bajingan itu sudah mencapai ketinggian. Kalau kita terus-terusan menundukkan kepala seperti ini, orang-orang akan menganggap Persekutuan Timur Laut sebagai lelucon." Lalu, Viscount Conrad pun bertanya, apakah mereka mempunyai solusi tentang hal itu? Tetapi, karena mereka tak ada yang menjawab, Viscount Conrad pun berkata, dengan mengatakan, "Jujur saja, aku jadi kurang yakin tentang Persekutuan Timur Laut. Pasukan Dimitri memang kuat. Belum lagi, ada Roman yang mengalahkan Butler. Artinya, kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan cara biasa." Lalu, salah satu dari mereka memberikan sebuah solusi. Bagaimana kalau mereka meminta bantuan pemerintahan pusat, dan salah satu dari mereka juga bersependapat, karena hal tersebut bisa menguntungkan mereka untuk menekan Dimitri dengan kekuatan pemerintahan pusat, karena setelah keruntuhan keluarga Barco, dan sudah memperkuat hubungan dengan pemerintahan pusat, itu adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan keuntungan tersebut untuk melawan keluarga Dimitri, dan Viscount Conrad yang berpikiran hal yang sama. Dia pun akhirnya setuju dengan pendapat mereka dan akan menghubungi pemerintahan pusat di waktu itu juga. Setelah menghubungi pemerintahan pusat, yang diketahui kalau dia menghubungi Count Batius, dia pun langsung tanpa basa-basi meminta tolong kepadanya, dan Count Batius, selaku bangsawan pemerintahan pusat, dia pun dengan tersenyum kalau dia akan membantu apa yang diinginkan oleh Viscount Conrad, dan saat Viscount Conrad mengatakan permintaannya agar pemerintahan pusat memberikan tekanan pada keluarga Dimitri karena dirinya mempunyai konflik terhadap mereka, saat akan melanjutkan perkataannya kembali, panggilan sihir itu pun terputus, dan Viscount Conrad yang berpikir kalau panggilan itu terputus karena masalah yang ada di tempatnya, dia pun memerintahkan bawahannya untuk segera memperbaiki alat sihir tersebut karena tidak enak oleh Count Batius, dan setelah tersambung kembali, Viscount Conrad pun segera meminta maaf kepada Count Batius karena koneksi di tempatnya sangatlah buruk. Tetapi, Count Batius langsung berkata kepada Viscount Conrad, dengan dia yang mengatakan, "Aku tidak tertarik dengan masalah itu. Apa telingamu tersumbat karena tinggal di pelosok atau bagaimana? Kau menyuruhku memberikan tekanan pada Roman Dimitri. Roman adalah orang berbakat yang dinilai tinggi oleh Marques Benedict, bahkan dia berusaha menjadikannya sebagai menantu. Di sini kau bicara seenaknya tentang memberikan tekanan pada keluarganya dengan kekuatan pemerintahan pusat. Lupakan niatmu. Aku sarankan pada kalian untuk mempererat hubungan dengan Roman Dimitri." Lalu, Count Batius pun langsung mengakhiri panggilan tersebut. Dan di sisi Viscount Conrad, dia pun terkejut setelah mendengar perkataan Count Batius kalau Marques Benedict berencana untuk menikahkan putrinya, sekaligus membuat keluarga yang lain juga merasa takut, dan berkata, apakah sebaiknya mereka meminta maaf kepada Roman dan mempererat hubungan mereka terlebih dahulu. Begitulah akhir dari permusuhan Viscount Conrad. Viscount Conrad memberikan permintaan maaf kepada petani dan berjanji tidak akan menyentuh mereka sampai masa kontrak habis. Setelah mendapatkan permintaan maaf dari Viscount Conrad, para petani Dimitri pun mendatangi Roman dan berterima kasih, serta salah satu dari mereka berkata kalau dia akan melakukan apapun untuknya, karena Roman sudah berusaha keras untuk dia dan petani yang lain, dan Roman, dia sambil tersenyum, dia berkata kalau itu adalah hal wajar, karena dia selaku anak pemimpin wilayah yang harus membantu penduduknya. Namun, di waktu yang bersamaan, di dalam hatinya Roman berkata, sesuai dugaan, Persekutuan Timur Laut mengalami kekalahan besar. Mereka berusaha menggunakan kekuatan pemerintahan pusat, tapi setelah mendengar respon dari pemerintahan pusat, mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Tapi Persekutuan Timur Laut tetap terbentuk dari kumpulan kelelawar. Meskipun saat ini mereka tunduk, entah kapan mereka akan menyerang dari belakang gara-gara kejadian ini.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah provokasi, yang kedua adalah menghadapi kenyataan. Setelah beberapa waktu berlalu, orang-orang pun berkumpul di kediaman Dimitri karena ada hal yang ingin Roman sampaikan kepada mereka, dan setelah Roman muncul di atas balkon kediamannya, Roman pun berkata, dengan mengatakan, "Aku membawa kabar untuk kalian. Dimitri akan menyelenggarakan turnamen pedang, hadiah untuk pemenang adalah 100 emas. Namun, supaya turnamen ini adil, aku dan Kapten Ksatria Jonathan tidak akan ikut serta. Bukan itu saja, kita akan membagi peserta menjadi 6 kelompok, artinya kita akan memiliki 6 pemenang. Seperti yang diketahui, aku melakukan perang melawan Hector di perbatasan selatan. Pada saat itulah, aku dan bawahanku yang baru mengikuti wajib militer menyadari betapa luasnya dunia. Pengalaman itu membuat kami menjadi lebih kuat. Aku berniat menunjukkan kemajuan yang didapatkan melalui turnamen. Aku akan menempatkan prajuritku di dalam masing-masing kelompok. Kalau ada peserta yang mengalahkan prajuritku, bukan cuman akan menerima uang hadiah, aku juga akan mengabulkan permintaan mereka." Lalu, salah satu penduduk yang datang bertanya kepada Roman, apakah orang dari keluarga bangsawan lain diperbolehkan untuk ikut, dan Roman pun menjawab, dengan berkata, "Selama bisa membuktikan kalau mereka adalah pendekar pedang dari timur laut, aku tidak mempermasalahkan hal yang lain. Turnamen akan dimulai dalam 1 bulan, lakukan persiapan yang matang, semoga ada banyak orang yang berpartisipasi." Kabar tentang kompetisi bela diri yang diadakan oleh Roman pun menyebar dengan cepat, tak terkecuali kepada keluarga-keluarga yang tergabung dalam persekutuan Timur Laut. Mereka pun memulai pertemuannya kembali untuk membicarakan soal kompetisi bela diri yang akan diselenggarakan di wilayah Dimitri, dengan Viscount Conrad yang berkata, "Keluarga Dimitri menyelenggarakan kompetisi bela diri. Ini kesempatan emas bagi kita. Kalau salah satu dari persekutuan Timur Laut menang, kita bisa meminta apapun karena kita punya pemenang. Kalau kita tidak menuntut permintaan maaf atau meminta sesuatu dengan dalih mengabaikan kejadian di masa lalu untuk bekerja sama ke depannya, kita bisa memperkuat hubungan dengan keluarga Dimitri dan memulihkan kehormatan kita yang sudah tercoreng." Lalu, salah satu dari mereka berkata, "Kalau yang jadi masalahnya adalah apakah mereka bisa menang, karena pasti banyak yang tertarik dalam kompetisi tersebut selain mereka. Ditambah, ada Chris dan Kevin, orang yang berkontribusi dalam peperangan melawan Barco sebelumnya. Karena, kalau mereka berdua ikut juga, mereka tidak akan menang dengan mudah." Tetapi, Viscount Conrad berkata, karena pesertanya akan dibagi menjadi 6 kelompok, bahkan Chris dan Kevin berpartisipasi, Viscount Conrad berkata kalau mereka cukup meraih kemenangan di salah satu kelompok. Karena, selama mereka membagi kekuatan yang merata di semua kelompok, Viscount Conrad mempercayai kalau setidaknya ada satu yang bisa mengamankan kemenangan tersebut, dan mereka, yang mendengar rencana Viscount Conrad pun menyetujui rencana tersebut, karena mereka pikir, kalau rencana itu cukup meyakinkan. Kemudian, Viscount Conrad berkata, dengan mengatakan, "Dilihat dari kompetisi yang akan dimulai dalam 1 bulan, kita akan menjadi NPC dibandingkan mereka yang pro Dimitri kalau kita tidak mengambil kesempatan yang diberikan surga ini. Tidak peduli masih kita harus menyamarkan petarung dari wilayah lain sebagai petarung Timur Laut, pokoknya kita harus mendapatkan kemenangan dalam kompetisi ini." Di tempat lain, Roman yang mengumpulkan prajuritnya pun berkata, dengan mengatakan, "Kalian pasti sudah mendengar tentang kompetisi bela diri. Selama 1 bulan ke depan, kalian akan bersaing melawan satu sama lain. Artinya aku akan memilih 6 petarung yang akan mewakili Dimitri. Evaluasi tentang kalian yang sebelumnya tidak berarti. Yang menentukan keikutsertaan kalian adalah evaluasi 1 bulan ke depan." Dan di waktu yang bersamaan, Roman juga berkata dalam hatinya, kalau itu adalah kesempatan yang sempurna, karena meskipun mereka sudah pulang dari peperangan, perang mereka belum berakhir, dan untuk membuat pengikut Roman menjadi pedang tajam yang bisa dikeluarkan kapanpun, mereka harus berjuang memperkuat kekuatannya lebih jauh. Dan karena sebab itu, Roman akan terus mempersiapkan tantangan seperti itu untuk mendorong mereka mencari ketinggian yang baru. Kemudian, Roman meneruskan perkataannya kembali, dengan dia yang berkata, "Tentu, mereka yang mengharumkan nama Dimitri akan mendapatkan hadiah, dan hadiah yang cocok untuk pencapaian ini, siapapun dari ke-6 orang terpilih yang meraih kemenangan di kelompok masing-masing akan aku ajari teknik tingkat tinggi. Pokoknya mau itu teknik langka atau bela diri.
Aku akan membawa kalian mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan di sisi Fuki, dia yang mendengar itu pun merasa senang. Karena dia sudah berkembang sejauh itu berkat sedikit pengetahuan yang Roman berikan. Dan kalau dia beserta teman-temannya mendapatkan teknik tingkat tinggi, itu adalah hadiah terbesar yang bisa mereka dapatkan. Lalu, di sisi Roman, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, dua tujuan dari pengadaan kompetisi ini. Yang pertama untuk membuat bangsawan Timur Laut sadar diri, dan yang kedua untuk memperkuat pasukanku. Setelah kompetisi bela diri ini selesai, Timur Laut akan menjadi wilayah yang lebih menarik. Lalu, Roman pun berkata kepada pasukannya, kalau persaingan mereka akan dimulai di detik itu juga. Dan mereka pun serentak menjawab dengan berkata, siap. Setelah beberapa waktu berlalu, Roman yang pergi ke tempat workshop yang ia pakai untuk menempa pedangnya, dia pun berencana akan berlatih di tempat tersebut, karena sebagai Heavenly Demon, baik Jong Hyuk, dirinya merasa seperti lahir kembali ketika menemui jurang kematian, dan meski masalah adalah sesuatu yang biasa buat dirinya, tetapi terlepas dari itu, Roman berpikir kalau membuat masalah adalah tindakan yang bodoh, dan bertekad akan berlatih untuk menjadi lebih kuat sama seperti bawahannya. Tak berselang lama, seseorang pun datang. Yang diketahui dia adalah Lukas yang sudah menjadi pemimpin Guildhall. Kemudian, Roman yang memanggil Lukas pun berkata, dengan mengatakan, aku akan melakukan latihan tertutup sampai bulan depan. Aku tidak mau diganggu dengan alasan apapun kecuali itu masalah besar bagi keluarga. Aku ingin menitipkan pedang ini untuk dijual. Nama awalnya adalah Inferno, tapi aku mengubahnya karena ini akan mencari master barunya. Jadi aku memutuskan menamainya Burning Flame. Aku tidak peduli dengan caramu menjualnya, yang pasti rahasiakan kalau aku pemilik sebelumnya. Pakai saja uang yang didapatkan dari hasil penjualan sebagai dana guild. Setelah obrolan mereka selesai, di perjalanannya, Lukas yang melihat pedang tersebut pun berkata, kalau bila pedang tersebut sangat halus dan tajam, bahkan pedang tersebut juga berkilau, dan tidak peduli dilihat beberapa kali, Lukas berpendapat kalau pedang tersebut sangatlah bagus, sekaligus bertanya-tanya, kenapa tuannya Roman ingin menjual pedang sehebat itu. Kemudian, saat teringat perkataan Roman kalau dirinya boleh menjual pedang tersebut dengan metode apapun, dia pun berencana untuk menjual pedang tersebut di pelelangan, karena di tempat tersebut bisa merahasiakan identitas penjualnya, dan berencana akan menjual di tempat tersebut. Setelah sampai di tempat yang bernama Adelian, yang dikenal sebagai tempat pusatnya perdagangan di Timur Laut karena ada warp gate di tempat tersebut, Lukas yang datang ke tempat pelelangan yang ada di wilayah tersebut dengan memakai jubah untuk merahasiakan identitasnya. Setelah dipanggil nomor urutannya, dia pun mengajukan pedang yang diberikan oleh tuannya Roman untuk dilelangkan. Kemudian, pegawai tersebut pun mencoba untuk mengevaluasi pedang tersebut terlebih dahulu, dan saat dalam proses tersebut, meski pria tersebut merasa aneh dengan bilah pedangnya yang aneh, alat evaluasi memancarkan warna biru, yang menandakan kalau pedang itu adalah pedang yang bagus. Lalu, dia pun bertanya kepada Lukas, apakah dia akan melelang pedang tersebut, dan Lukas pun mengiyakannya, serta berkata kalau dia ingin merahasiakan identitasnya. Setelah Lukas tak mempermasalahkan tentang biaya komisi yang dikenakan sebesar 10%, pria tersebut pun mengajak Lukas ke sebuah tempat untuk memulai penilaiannya, dan setelah memasuki ruangan tersebut, dia pun disambut oleh manajer rumah lelang yang bernama Maurice, dan di sebelahnya, pria botak yang bertugas sebagai penilai benda-benda yang akan dilelang. Saat menilai pedang tersebut, dia pun berkata, ketahanan dan ketajaman pedang ini sangat luar biasa. Jarang sekali bisa menemukan pedang berkualitas seperti ini. Berat pedangnya juga sempurna, artinya pedang ini ditempa oleh penempa yang hebat. Harga pasaran untuk pedang seperti ini tidak lebih dari 30 emas. Mari kita lakukan pengujian reaksi mana. Senjata yang bereaksi pada mana terbagi menjadi puluhan tingkatan. Pedang akan dianggap sebagai pedang yang bagus kalau memberikan reaksi sampai tingkat ketiga. Namun, saat pengujian mana itu dilakukan, si penilai itu pun terkejut, sekaligus membuat Maurice bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan pria itu berkata, reaksi mana pedang ini mencapai tingkat ke-10. Maurice, bukan, reaksinya jauh lebih tinggi daripada itu. Rasanya seperti reaksi mana tidak berarti bagi pedang ini. Bahkan pedang ternama akan hancur ketika jumlah mana yang dialirkan berlebihan. Sedangkan pedang ini bukan cuman bereaksi pada mana, tapi juga memperkuatnya,
sehingga membuat Maurice tambah terkejut mendengar hal tersebut. Setelah keunggulan pedang yang akan dilelang tersebut diumumkan ke publik, orang-orang kaya setempat tak terkecuali bangsawan dari ibu kota pun datang ke pelelangan untuk berebut mendapatkan pedang tersebut, dan setelah giliran pedang itu dilelangkan, pembawa acara dari pelelangan tersebut, dia berkata, "Tuan dan Nyonya, aku yakin kalian sudah mendengarnya. Barang ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah muncul di rumah lelang ini. Ini barang utama untuk hari ini. Biarkan aku memperkenalkan pedang ternama ini pada kalian. Burning Flame, mungkin kalian memikirkan alasan kami menjadikan pedang ini sebagai barang utama. Kemampuan yang sesungguhnya dari pedang ini terletak pada reaksi mana. 1 tahun yang lalu, Rapier Needle muncul dengan reaksi mana yang mencapai tingkat ke-7, dan itu sampai dengan harga yang memukau, yaitu 300 koin emas. Jangan terkejut setelah mendengar ini. Tapi Burning Flame mencapai reaksi mana tingkat ke-10. Bukan itu saja. Ini bahkan memiliki efek memperkuat mana yang mengalirinya. Kami memang sudah melelang banyak pedang ternama. Tapi, Burning Flame adalah pedang tertinggi yang pernah muncul dalam lelang. Penawarannya dimulai sekarang. Harga awal, 10 koin emas. Mereka langsung menawari pedang tersebut dari 12 koin emas. 20 koin emas dari nomor 29, dan 30 koin emas dari nomor 18. Dan karena penawaran itu terus berlanjut, pembawa acara pelelangan tersebut pun menaikkan jumlah penawarannya dengan kelipatan 50 koin emas. Kemudian nomor 39 pun menawari pedang tersebut dengan seharga 100 koin emas. Lalu 150 koin emas dari nomor 41. Dan tak mau kalah dengan para pesaingnya, nomor 12 pun menggandakan penawarannya sampai menyentuh 300 koin emas, dan pembawa acara pelelangan itu pun menaikkan kelipatan penawarannya menjadi 100 koin emas. Dan tak diduga, nomor 12 pun menawari pedang tersebut dengan harga 600 koin emas, dan saat pesaingnya berkata selalu saja nomor 12 yang selalu menawar yang paling tinggi, tak diduga nomor 53 pun menggandakan penawarannya yang membuat pembawa acara pelelangan itu pun berteriak sekeras-kerasnya. Kalau penawaran untuk pedang tersebut sudah mencapai 1.200 koin emas, sehingga membuat pemegang nomor 12 merasa kesal karena tak bisa menandingi harga yang diajukan oleh nomor 53. Orang yang meraup banyak keuntungan dari menjadi pemimpin guild pedagang di seluruh benua. Orang yang selalu netral adalah masalah politik pemerintahan pusat, tapi dia akan menjadi binatang buas ketika bersaing mendapatkan kemenangan atas barang yang dia inginkan. Anggota senior VIP rumah lelang Adelian, Marques Valentino, belum ada yang menyadari akibat dari penawarannya untuk pedang ini akan menentukan nasib akhir seluruh kerajaan Kairo. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.